Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alikul Farisi, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, semester 5 STKIP PGRI Sumeneb. Untuk memenuhi tugas mata kuliah telaah bahan ajar untuk tugas ujian akhir semester yang diampu oleh dosen Bapak Aziz MPD. Jadi dalam tugas tersebut ada kelompok kami, yaitu terdiri dari nama Muhammad Jauhari dan Muhammad Syifur Rahman. Di sini kami akan menelaah tentang bahan ajar atau menganalisis teks pembelajaran dari beberapa buku bahasa Indonesia. Di sini untuk tugas ujian akhir semester yaitu menelaah bahan ajar atau menganalisis buku teks bahasa Indonesia untuk kelas 9 SMP atau MTS. Nah, di dalam menelaah buku bahasa Indonesia ini tentu ada beberapa hal yang terdapat di dalamnya, yaitu untuk yang pertama ada pendekatan. Nah, dalam pendekatan ini meliputi beberapa pokok bahasan, ada 4, yaitu ada berbicara, membaca, menulis, dan kesusastraan. Dan untuk yang kedua itu ada tujuan. Nah, dalam tujuan ini secara umum para penulis dalam buku teks bahasa Indonesia untuk SMP atau MTS kelas 9 di sini bertujuan untuk dalam pengajaran bahasa Indonesia tersebut ada 3 hal, yaitu ada pengetahuan mengenai bahasa Indonesia, ada keterampilan berbahasa Indonesia, ada nilai serta sikap yang baik dan positif terhadap bahasa Indonesia. Dan untuk yang ketiga ada materi. Nah, dalam materi tersebut ada 4 elemen. Yang pertama itu ada elemen berbicara, ada elemen membaca, ada elemen menulis, dan yang terakhir ada elemen kesusastraan. Dalam elemen berbicara ini ada 2 materi. Dan untuk elemen membaca ada 20. Dalam elemen berbicara ada 3 materi, dan untuk elemen membaca ada 30 materi. Untuk elemen menulis ada 19 materi, dan untuk elemen kesusastraan ada 19 materi. Dan untuk yang keempat itu ada metode. Nah, dalam metode ini adalah metode dalam pengajaran ataupun yang ada di dalam buku teks tersebut. Nah, di dalamnya ada 5 metode, yaitu dengan metode penjelasan, metode penugasan, metode mandiri, metode kerja kelompok, dan metode praktek. Untuk yang kelima ada media. Nah, dalam media pembelajaran tersebut ada beberapa media yang dapat dibuat untuk menjadi suatu bahan dalam pengajaran atau dalam pembelajaran, yaitu yang pertama ada pagan, yang kedua ada media gambar, terus yang ketiga ada media tabel, untuk yang terakhir ada media cetak. Nah, untuk yang keenam ada evaluasi. Nah, dalam evaluasi ini ada beberapa banyak variasi di dalam mengevaluasikan dalam buku tersebut. Di dalamnya ada beberapa instruksi-instruksi dalam butir bacaan, diikuti pertanyaan dan pelatihan, serta apa yang ada di dalam isi bacaan tersebut. Dalam evaluasi ini
terkait dengan tugas, latihan, dan praktik. Nah, dalam praktik tersebut, penulis catat beberapa instruksi yang digunakan seperti dalam butir elemen berbicara. Nah, di dalam elemen berbicara ini ada laporan lisan, menuangkan gagasan, dan mengungkapkan pengalaman. Nah, itu merupakan suatu elemen dalam berbicara. Dan ada membaca. Nah, dalam membaca ini seperti halnya kita laporan membaca buku dalam kumpulan puisi atau entah apa aja yang ada di dalam buku tersebut. Dan yang ketiga ada menulis. Nah, dalam menulis ini seperti halnya kita menyimpulkan suatu pidato persuasif, tentu kita harus menulis. Nah, untuk yang ketujuh itu ada bahasa. Nah, dalam bahasa ini dari segi pemakaian bahasa Indonesia di dalam buku teks untuk SMP atau MTS kelas 9 ini bebas dari kalimat yang berbelit-belit. Pilihan kata cermat, gaya bahasa baku, penggunaan tanda baca relatif baik, pendek kata, bahasa baku, teks sangat komunikatif bagi para pelajar SMP atau MTS. Untuk yang ke-8 yaitu tentang analisis kesesuaian materi buku teks dengan standar isi. Nah, di dalam analisis kesesuaian tentu ada beberapa hal yang ada di dalamnya ataupun pengarang yang ada di dalamnya, dan kesesuaian warna atau kesesuaian bab atau subbab, dan juga TP dan KD. Nah, mungkin itu saja. Dan untuk kesimpulan dalam buku teks bahasa Indonesia ini, pelajaran 1 itu mengenai melaporkan hasil percobaan, ada terdiri dari 5 subbab. Dan pelajaran kedua menyampaikan pidato persuasif, terdiri dari 5 subbab. Untuk pelajaran ketiga menyusun cerita pendek yang terdiri dari 5 subbab. Yang keempat ada memberi tanggapan dengan santun, di dalamnya terdiri dari 5 subbab. Dan untuk pelajaran ke-6 yaitu menyusun cerita inspiratif yang terdiri juga 5 subbab. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis telaah buku teks bahasa Indonesia. Nah, yakni di sini judul bukunya Bahasa Indonesia untuk SMA, MA dan SMK, MAK kelas 12. Pengarang Maman Suryaman, Suheri dan Istiqomah. Tahun terbit 2018. Penerbit Pusat Kurikulum dan Perbukuan Blitar, Kemendikbud. Yang kelima itu tempat terbit Jakarta. Ditunjukkan untuk MA, SMA dan SMK, MAK kelas 12. Pendekatan di dalam buku SMA, MA dan SMK ini, pendekatan buku bahasa ini itu ada 4 pendekatan. Yang pertama berbicara, yang kedua membaca, yang ketiga menulis,
Yang keempat, kesusastraan. Tujuan. Di sini di dalam tujuan ada 3: pengetahuan mengenai bahasa Indonesia. Yang kedua, keterampilan berbahasa Indonesia. Di dalam buku ini ada 3 keterampilan. Yang pertama itu pengetahuan mengenai bahasa. Yang kedua, keterampilan berbahasa Indonesia. Yang ketiga itu nilai serta sikap yang baik dan positif terhadap bahasa Indonesia. Adapun materi yang ada di dalam buku bahasa Indonesia ini ada 4: berbicara, membaca, menulis, dan kesusastraan. Di dalam materi bahasa Indonesia untuk SMA, MA, dan SMK, MAK kelas 12 ini berbicara. Yang pertama, adapun materinya itu ada berbicara, ada yang masuk berbicara, membaca. Yang ketiga itu menulis. Yang keempat, kesusastraan. Adapun metode yang ada di dalam buku bahasa Indonesia untuk kelas 12 ini itu yang pertama itu penjelasan, pelatihan, penugasan, tugas mandiri, kerja kelompok, diskusi. Adapun media yang dipakai di dalam buku bahasa Indonesia untuk kelas 12 ini ada berupa singkatan rangkuman dalam kotak yang diberi nama rangkuman. Yang kedua itu gambar, yang ketiga itu grafik, yang keempat tabel. Adapun evaluasi di dalam buku ini, di dalam buku bahasa Indonesia untuk SMA dan SMK ini berbicara. Untuk evaluasi ini sama dengan materi. Untuk evaluasi ada berbicara, membaca, menulis, dan kesusastraan. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.